Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jirul Adhar dari kelas 12 PPLG 2 nomor absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang teknologi informasi. Dalam era digital yang semakin berkembang, tantangan integrasi nilai-nilai Pancasila menjadi esensial untuk membentuk masyarakat yang etis dan bertanggung jawab secara teknologi. Video ini mengeksplorasi konflik potensial antara nilai-nilai tradisional Pancasila dan tren teknologi, serta menyoroti tantangan utama dalam menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi dalam konteks digital. Pendidikan Pancasila diidentifikasi sebagai fondasi kunci untuk membentuk karakter individu dalam dunia digital. Sementara teknologi memberikan kontribusi terhadap pengembangan karakter yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah filosofi hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan panduan moral yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah filosofi hidup bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan panduan moral yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila adalah seperangkat nilai dan prinsip yang membimbing perilaku, moralitas, dan etika hidup individu dan masyarakat Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila menjadi dasar bagi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, persatuan, dan keadilan. Pancasila mengajarkan untuk hidup berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati martabat kemanusiaan, dan berperilaku adil, serta beradab dalam segala aspek kehidupan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang teknologi informasi. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pengembangan teknologi informasi, kita menghormati keberagaman keyakinan dan agama. Teknologi ini tidak boleh digunakan untuk memaksakan pandangan agama tertentu atau mengintervensi kebebasan beragama individu. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penggunaan teknologi informasi haruslah menghormati martabat manusia. Kita harus memastikan bahwa konten yang disebarkan secara online tidak bersifat merugikan atau menghina serta memperhatikan hak asasi manusia dan keberagaman budaya. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Teknologi informasi digunakan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kami berkomitmen untuk menghindari penyebaran informasi yang dapat memecah belah masyarakat, serta mendorong kolaborasi antar kelompok dengan berbagai latar belakang. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengambilan keputusan terkait teknologi informasi. Kami mendukung proses permusyawaratan dan perwakilan
untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi di bidang ini mencerminkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akses yang adil terhadap teknologi informasi merupakan hak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami berupaya mengurangi kesenjangan digital dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Peluang penerapan Pancasila di bidang teknologi. Peluang penerapan Pancasila merupakan kesempatan dan usaha mencapai persatuan dan kesatuan dengan menerapkan nilai Pancasila. Berikut ini merupakan peluang penerapan Pancasila di bidang teknologi. Yang pertama, memperkenalkan nilai Pancasila melalui teknologi atau media sosial. Dalam sebuah video atau kampanye sosial, kita dapat memperkenalkan nilai-nilai Pancasila melalui teknologi atau media sosial dengan pendekatan yang kreatif dan menarik. Yang kedua, mengajak orang bertoleransi terhadap perbedaan melalui media sosial. Upaya untuk mempromosikan sikap terbuka dan penghargaan terhadap keragaman dalam pandangan, keyakinan, dan identitas. Ini melibatkan pembagian konten yang memperingatkan pentingnya menghormati perbedaan dan mendorong dialog yang bermakna dan inklusif. Dalam praktiknya, ini bisa berarti membagikan cerita inspiratif tentang keragaman, mengorganisir kampanye kesadaran, atau memulai diskusi yang positif dan konstruktif di platform media sosial. Yang ketiga, melakukan aksi kemanusiaan melalui website. Melakukan aksi kemanusiaan melalui website melibatkan penggunaan platform online untuk menyebarkan informasi, menggalang dukungan, dan mengkoordinasikan kegiatan yang bertujuan untuk membantu individu atau komunitas yang membutuhkan. Ini bisa berupa pembuatan situs web, amal untuk mengumpulkan dana, menyediakan informasi tentang bantuan yang tersedia, atau mengatur kampanye kesadaran tentang isu-isu kemanusiaan. Situs web ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan cerita inspiratif, menggalang relevan, atau memfasilitasi komunikasi antara donor dan penerima bantuan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam teknologi informasi tidak terbatas pada aspek teknis, seperti menciptakan produk atau layanan yang canggih. Lebih dari itu, ini melibatkan pembangunan lingkungan yang mencerminkan prinsip-prinsip etis, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam teknologi informasi bukan hanya tentang kemajuan teknologi itu sendiri, tapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih baik, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam era digital. Terima kasih telah menonton. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.